Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali kita dalam ibadah persekutuan doa MNC Center pada hari ini Jumat 23 Juli 2021. Kiranya Tuhan melindungi kita semua, menjaga kita untuk tetap sehat, tetap kuat, dan tetap mengiring Tuhan dengan setia. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini, dan puji Tuhan kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Susan Hover. Ibu Pendeta Susan Hover ini adalah salah satu pembicara yang ada di live channel, yaitu di program Live Unlimited. Ya, betul ya Bu Susan ya? Ya, terima kasih sudah bisa melayani di tempat kami, Ibu Susan. Dan kiranya firman yang akan ditaburkan menjadi berkat bagi kita semua. Baik, memulai ibadah kita pada siang hari ini, mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat siang hari ini Engkau masih mengizinkan kami, memberikan waktu kami untuk memuliakan Engkau dalam ibadah ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa sebelum kami memulai ibadah ini, dan mampukan kami juga untuk bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa melalui firman yang akan kami dengar dari Ibu Pendeta Susan Hover. Dan biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami. Kristus hidup dalam kami dan kami hidup untuk Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Di tengah pandemi ini Bapak banyak rasa duka cita, rasa yang tidak bisa kami pungkiri, berbelasungkawa atas kehilangan keluarga kami, sahabat kami, teman kami. Bapa, kami hanya bisa berseru kepada Engkau. Engkau yang memulihkan hati setiap orang-orang yang berduka pada hari ini. Dan biarlah teman-teman kami atau sahabat kami dimanapun mereka berada, kiranya tangan Tuhan saja yang menghibur dan menguatkan untuk mereka masih sanggup mengatakan Engkau Allah yang baik dan tetap bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Kami memulaikan ibadah kami pada siang hari ini di dalam nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim Yahweh kami, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Kita akan mendengarkan satu pujian dari GMS, yaitu Tenang. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Lewat lembah kelam,
Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, Ku kan tenang bersama denganmu Bapa. Lagu pujian yang mengingatkan kepada kita bahwa Allah yang mulia itu patut kita sembah dan puji, karena Dia bukan hanya Allah penyembuh, tapi juga memberikan keselamatan jiwa bagi kita untuk hidup bersama-sama dalam kekekalan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan kembali oleh Ibu Pendeta Susan Hoover, di mana Ibu Susan Hoover akan mendahulunya dengan doa sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami persilakan Ibu Susan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk hari ini kami boleh berkumpul. Sekalipun melalui Zoom, Tuhan, kami percaya di tempat masing-masing, dimanapun kami berada, hadirat-Mu bersama dengan kami, di setiap tempat kami. Dan terima kasih Tuhan, dalam waktu singkat ini pun kami akan mendengar firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan-Mu, itu Tuhan, itu berkuasa, itu sanggup melakukan sesuatu. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa bahwa firman-Mu akan menyadari kami bahwa kami adalah orang yang dipanggil oleh Engkau. Kami adalah orang yang dikasih oleh Engkau. Dan kami punya tujuan di dunia ini. Tujuan di tempat kerja kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kuasa-Mu melalui firman-Mu yang akan disampaikan hari ini. Dan Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama-Mu yang tertinggi. Dalam nama-Mu yang terbesar. Yang berkuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, saya percaya semua siap untuk mendengar firman Tuhan. Pada hari ini saya ucapkan terima kasih ya, terutama untuk kesempatan ini untuk memberikan firman Tuhan dalam waktu ini, dan saya bersyukur ya begitu banyak dari Bapak Ibu Saudara yang ambil waktu ini. Saya tahu ini pasti
jam makan ya, ini pasti waktu istirahat. Jadi ambil istirahat untuk doa bersama atau mendengar firman Tuhan, itu sesuatu yang sangat indah sekali yang saya sangat hargai. Ya, jadi kalau ada yang boleh hidupkan video sebentar untuk kenalan dengan saya boleh, kalau lagi makan nggak apa-apa ya, kalau lagi sibuk yang lain-lain nggak apa-apa, saya juga mengerti. Tapi kalau ada yang bisa hello-hello kepada saya berterima kasih ya. Ada yang kenal juga ya Bu Glenda, oke. Nah, saya bersyukur untuk kesempatan ini, bahkan saya hari ini lihat chat WA ya dari Ibu Inge, itu undang saya jadi pembicara itu untuk bulan Agustus 2019. Berarti pas 2 tahun yang lalu ya saya diundang masuk sebagai pembicara. Nah, mungkin karena masalah COVID, tidak ada kesempatan ya saya datang sudah begitu lama, tapi bersyukur hari ini pun jadi ya, sekalipun COVID dan kita dari Zoom masing-masing, tapi saya bersyukur untuk kesempatan hari ini ya. Saya memperkenalkan diri sedikit, mungkin ada beberapa yang sudah kenal sama saya seperti sudah disampaikan Ibu Glena tadi ya. Saya ada punya program itu Life Unlimited yang juga ditayangkan di Live Channel ya. Jadi sangat bersyukur untuk kesempatan itu sudah jalan sekitar 4 tahun ya. Saya rasa ya sudah 4 tahun dan sangat bersyukur. Nah, saya ini sebenarnya mungkin kelihatan ya bukan orang Indonesia ya. Sudah kelihatan mungkin saya orang Kanada. Oke, orang Kanada asli, lahir dibesarkan di Kanada. Tapi setelah tamat dari sekolah Alkitab, saya diutus ke Indonesia sebagai seorang missionaries. Nah, itu September tahun 2003. 2003. Praktis September ini 2 bulan lagi akan merupakan saya sudah memiliki waktu di Asia itu sudah 18 tahun. 18 tahun. Jadi jangan heran-heran lagi ya kalau saya bisa bahas Indonesia, oke? Memang sudah cukup lama. Saya merasa saya sudah jadi orang Indonesia ya sebenarnya. Hanya masalahnya mata saya ini kulit saya tidak bisa diubahkan, tetap bule ya. Tetap bule tapi lidah saya cukup jadi orang Indonesia. Nah, saya saat ini tidak ada di Indonesia. Kenapa? Karena 6 tahun yang lalu saya menikah dengan orang dari Malaysia. Jadi saya pindah rumah ke Malaysia tapi tetap pusat pelayanan itu ada sekolah Alkitab, tempat misi, juga program Life Unlimited itu semua tetap di Indonesia. Nah, melalui masalah COVID ini memang saya tidak boleh ke Indonesia, tapi saya merasa hati saya masih di sana ya dan melalui online seperti ini, seperti saya datang ke Jakarta hari ini ya, saya datang ke Indonesia melalui Zoom seperti ini. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya. Nah, hari ini topiknya saya sangat suka. Mungkin jarang saya dengar di dunia rohani kata dampak. Tapi saya sangat suka impact ya, kata dampak itu. Bahkan sekolah Alkitab yang saya pemimpin itu di Medan, di kota Medan, namanya adalah World Impact Bible Institute. Sekolah Alkitab yang berdampak bagi dunia. Ya, jadi saya sangat suka kita akan menjadi orang yang berdampak. Nah, hari ini kita adalah anak Tuhan yang mau berdampak bagi dunia bisnis. Nah, ini saya merasa topik yang sangat penting sekali untuk kita semua mengerti dimanapun kita kerja. Apapun yang kita lakukan, kita berurusan dengan orang percaya, orang yang tidak percaya. Kita akan menjadi terang dan membawa dampak Yesus kemanapun kita pergi. Nah, hari ini saya mau kita belajar dari firman Tuhan tentang seorang namanya Matius, salah satu muridnya Yesus. Oke, nah hari ini saya minta maaf saya tidak siapkan slideshow presentasi karena saya pikir untuk pertama kali kita kan perkenalan. Jadi kalau saya pakai slideshow nanti tidak bisa melihat saya. Jadi saya pikir karena ini masih pertama kali maunya seperti benar-benar hadir satu ruangan bersama melihat saya daripada lihat slideshow ya. Minta maaf kalau sepertinya kurang profesional ya. Itu karena saya pikir supaya lebih dekat ya rasanya. Nah, hari ini saya lihat waktu Matius dipanggil oleh Tuhan. Kita kan melihat bahwa Matius itu punya profesi. Jauh beda dengan murid-murid lain. Murid-murid lain kebanyakan kan seperti nelayan. Nah, Tuhan panggil mereka. Tapi kalau kita lihat di Matius 9, nah kalau ada Alkitab, mungkin ada HP, saudara boleh buka Alkitab bersama dengan saya hari ini ke Matius 9. Kita mulai dari ayat yang ke-9. Matius 9 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata,
Setelah Yesus pergi dari situ, dia melihat seorang yang bernama, oh terima kasih ada yang sharing screen. Oke, terima kasih. Ada yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu dia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdiri Matius lalu mengikut dia. Nah ini luar biasa karena Tuhan memanggil Matius. Lihat dari posisi apa? Dari tempat kerjaannya, tapi bukan dari tempat pelayanan, bukan dari tempat kerja yang baik. Dia dari rumah cukai. Nah mungkin banyak kan kita kan sudah tahu budaya-budaya Israel pada waktu itu. Bahwa orang yang kerja di rumah cukai dibenci. Pemungut cukai itu adalah salah satu pekerjaan yang paling dibenci. Orang Israel mereka merasa seperti dihinati oleh orang pemungut cukai. Kenapa? Karena bukan seperti hari ini. Hari ini bayar pajak itu biasa ya, bayar-bayar pajak itu sudah ditentukan. Pada hari itu, saat mereka mau bayar pajak itu bisa ditekan-tekan. Itu bisa sampai ambil rumah, sampai mau mereka benar-benar hidupnya dihabis-habiskan. Tekanan yang terlalu berat. Dan itu diambil lebih-lebih daripada yang ditentukan oleh pemerintah. Karena pemungut cukai itu ambil lebihnya untuk dirinya. Jadi dulunya orang memungut cukai ini adalah orang yang sangat kaya. Orang yang suka itu nipu-nipu orang lain, curi-curi dari para orang lain. Jadi karena itu orang yang tertolak dari bangsanya, orang yang dibenci. Jadi ini benar-benar orang yang mungkin kita tidak pernah bayangkan akan menjadi pengikut Yesus, akan dipanggil oleh Yesus. Ini sangat luar biasa. Dia awalnya orang yang sangat tidak jujur. Ya orang yang kelihatan orang yang sangat dibenci, yang tidak baik kepada orang lain. Tapi dipanggil Yesus. Nah bukan saja Yesus berkata ikutilah aku. Tapi dengan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 lanjutkan berkata, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius. Yesus pergi makan dengan dia. Datanglah banyak pungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Dan Yesus datang makan dengan mereka banyaknya. Nah saat ini terjadi orang Farisi tidak setuju. Orang Farisi tidak setuju dan berkata, ini kan makan dengan orang berdosa. Tapi saya suka jawaban Yesus. Nah ini jawaban untuk kita semua. Poin pertama saya hari ini adalah ini, bahwa Yesus memanggil kita. Yesus memanggil kita. Saya tidak kenal ya saudara Bapak Ibu saudara hari ini. Kita mungkin dari suku yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda-beda. Tapi ini yang saya tahu. Tidak ada satupun di antara kita yang orang sempurna. Tapi yang luar biasa sekali. Yesus memanggil kita menjadi pengikutnya. Bagaimana dia memanggil kita? Oleh kemurahannya, oleh kasih karunia-Nya. Dia begitu baik kepada kita semua. Kalau ayat yang berikut, Yesus menjawab. Dia berkata kepada orang Farisi, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, Yesus memanggil, dia tahu Matius ini adalah orang berdosa. Dia tahu Matius ini adalah orang yang dibenci. Dia tahu Matius ini selama ini tidak jujur. Tapi yang luar biasa, Yesus memanggil dia dengan rencana ubahkan hidupnya. Menjadikan Matius ini seorang yang luar biasa. Seorang yang membawa terang, seorang yang membawa dampak kepada dunia, kepada orang lain. Jadi saya juga mau katakan kepada kita bahwa yang pertama saya mau kita menyadari hari ini adalah kita adalah orang yang terpanggil oleh Tuhan. Bukan saja pendeta-pendeta yang terpanggil oleh Tuhan. Bukan saja rasul-rasul orang yang terpanggil oleh Tuhan. Saya percaya kita setiap anak Tuhan dipanggil oleh Tuhan. Yang pertama adalah mengikuti Dia. Tapi yang luar biasa, saat kita mengikuti Yesus, saat kita mengenal Yesus, kita diubahkan. Nah saya lihat Matius saat dipanggil oleh Tuhan. Saya pertama kali lihat Yesus. Mungkin dikenal sebagai orang yang tidak jujur. Penipu. Orang yang tidak punya hati ya. Suka tekan-tekan dengan orang lain. Curi uangnya. Wah benar-benar kelihatan orang jahat. Tapi diubahkan total. Nah tadi saya pun lihat-lihat di dalam firman-Nya.
mana nama Matius ini muncul? Tahu nggak ya saudara, nama Matius ini jarang muncul di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, pastilah dia yang menulis Matius ya, itu yang dituliskan oleh dia sendiri. Tapi dalam Injil-Injil lain, saya lihat nama Matius kurang muncul. Nah, itu bukan artinya dia nggak lakukan apa-apa. Itu justru menurut saya adalah tanda Matius banyak berubah. Kenapa? Karena dia, sekalipun dia adalah salah satu yang mungkin punya pendidikan paling tinggi di antara murid-murid, sekalipun dia datang dari latar belakang paling kaya dari murid-murid, sekalipun dia dulu orang yang tekan-tekan orang lain, yang kasar-kasar kepada orang lain, tidak tidak muncul. Nah, sering yang punya suara yang agak kasar-kasar kan Petrus. Jadi ada kan hal itu dituliskan. Tapi Matius tidak muncul seperti itu. Menurut saya itu adalah tanda Matius begitu diubahkan Tuhan. Tidak jadi orang sombong lagi. Tidak menjadi orang kasar lagi. Tidak menjadi orang yang merendahkan yang lain, murid-murid lain. Menjadi orang damai. Menjadi orang yang diubahkan total oleh Yesus. Bahkan kalau kita lihat di Injil-Injil, namanya tidak muncul. Kalau namanya muncul pun, di Kisah Para Rasul berkata apa? Bahwa dia bertekun dengan sehati dan doa bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Nah, ini luar biasa. Saya lihat semua dari MNC Center hari ini kumpul untuk berdoa pada Jumat siang. Waktu makan siangnya kumpul untuk berdoa. Kenapa itu luar biasa? Karena ini juga yang dilakukan rasul-rasul, murid-murid Yesus. Ya, ini yang dilakukan mereka. Mereka bukan orang yang sempurna. Mereka banyak kesalahan di antara mereka. Ini pas nggak lama setelah Petrus seperti pemimpin mereka, dia kan tidak mau mengaku dia pengikut Yesus. Mereka sebenarnya kelompoknya yang agak kacau-kacau kadang-kadang. Tapi mereka tetap sehati kumpul untuk berdoa. Wah, itu luar biasa dan termasuk di antaranya Matius. Nah, ini yang saya percaya kita lakukan hari ini. Kita dari latar belakang yang berbeda-beda, yang dari posisi yang berbeda-beda. Sesuatu yang indah terjadi memang saat kita mau kumpul, ambil waktu berdoa bersama. Tidak ambil waktu cari kesalahan satu dengan yang lain. Tidak ambil waktu gosip satu dengan yang lain. Tapi kita ambil waktu untuk fokus kepada Tuhan. Untuk diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana kita akan menjadi dampak di dunia bisnis. Itu karena kita menyadari kita dipanggil oleh Tuhan. Dan kita izinkan Tuhan mengubahkan diri kita. Sebelum kita bisa ubahkan dunia, diri kita lebih dahulu diubahkan Tuhan. Jadi saya percaya Matius ini diubahkan. Saya percaya dia orang yang dulu dibenci, ditolak. Orang yang dulu tidak jujur. Orang yang dulu keras hati. Sepertinya diubahkan total. Menjadi rasulnya Tuhan. Luar biasa sekali. Dan ada nasihat Matius kepada kita semua. Ada nasihat Matius yang saya mau baca hari ini dari Matius pasal 5. Sekali lagi kita boleh buka Alkitab masing-masing bersama ya. Di tempat masing-masing. Matius 5 mulai dengan ayat 13 sampai dengan ayat 16. Ayat-ayat yang sangat terkenal sekali. Ternyata tulisannya ini dari Matius ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi luar biasa, ini memang perkataan Yesus ditulis Matius yang berkata apa? Kita adalah garam dunia. Nah, nggak tahu ya, ada di sini yang suka masak nggak ya? Ada nggak yang pintar-pintar masak? Saya tidak pintar masak, nggak pintar sama sekali. Saya sering harus minta maaf kepada suami saya. Ya, oke. Saya tidak pintar masak, tapi ini yang saya tahu. Pernah waktu saya belajar masak itu tidak pakai garam. Nah, tidak karena tidak pakai garam, tidak tahu tujuannya garam itu. Apapun yang saya masak, gak ada rasa. Yang gak ada rasa. Nah, ternyata sedikit-sedikit garam masuk dalam apa yang kita masakkan. Itu wow, luar biasa. Bahwa rasanya itu keluar. Ya, bahwa itu menjadi unik, terasa enak. Nah, bayangkan kita di dunia
Yesus berkata bahwa kita adalah garam. Artinya di dunia ini yang seperti banyak orang jenuh, bosan, gak ada tujuan. Sepertinya semua bingung, gak ada arah bagi kehidupannya. Kita adalah seperti garam. Sesuatu yang membawa itu unik. Semua yang membawa itu seperti rasanya, warnanya keluar. Saya percaya kemanapun kita pergi, orang akan merasakan sesuatu yang berbeda daripada kita. Kenapa? Bukan karena siapa kita. Mungkin kita seperti Matius dulu. Orang yang tidak layak, orang yang jahat. Tapi kenapa kita menjadi garam, sesuatu yang mengubahkan dunia? Karena ada Yesus di dalam kehidupan kita. Karena kita dipanggil Yesus. Dan karena hidup kita diubahkan oleh Yesus. Nah, karena kita diubahkan oleh Yesus, kemanapun kita pergi, sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Nah, saya bersyukur Yesus selalu mengubahkan kita. Bukan saja hari kita percaya kepada Yesus, tapi ada proses. Nah, saya hari ini masih diubahkan Tuhan ya. Susan Hoover ini bahkan bukan orang yang sempurna ya. Saya mau menjadi dampak bagi dunia, saya masih dalam proses diubahkan Tuhan. Tapi kalau saya lihat diri saya hari ini, dibandingkan contohnya waktu saya datang ke Indonesia 18 tahun yang lalu. Wow, cukup beda loh saudara. Tidak ada di sini yang kenal saya 18 tahun yang lalu. Nah, bisa bayangkan, saya muda sekali waktu itu. Bisa bayangkan ya, ini bukan orang tua sekali ya. Jadi bisa bayangkan 18 tahun yang lalu. Saya diutus ke Indonesia, masih muda sekali. Bahkan saya ingat mau diutus, saya ke kampung dulu, perpisahan dengan orang tua. Dan orang tua saya dudukan saya dan berkata seperti ini, Susan, kami selalu berdoa, salah satu anak kami, dari 5 ya, ada 5. Salah satu dari anak kami menjadi seorang misionaris. Tetapi bukan kamu. Wah, saya terkejut ya. Doanya dijawab tapi tidak bersyukur. Orang tua saya berkata, karena Susan, kamu orang sombong. Mana mungkin kamu jadi misionaris menolong orang lain. Kamu orang emosi, orangnya sombong. Kami rindu salah satu anak jadi misionaris, tapi bukan kamu. Wah, saudara, itu benar-benar kena ke hati. Ternyata orang yang paling kenal saya, orang tua sendiri, tahu semua kelemahan saya dan tahu bahwa saya ini memang orangnya dulu sombong, cepat marah, banyak sekali salahnya. Tapi saya bersyukur, sekalipun dulu saya orang seperti itu, Tuhan memanggil saya. Dan Dia ubahkan saya. Dia mau mengubahkan saya untuk menjadi dampak bagi dunia, tapi Dia memang harus mengubahkan saya. Dan saya mau nasihati kita, memang mengingatkan kita. Dimanapun kita berada di dunia kerja ini, ingat bahwa kita adalah garam, kita adalah orang yang unik. Kita adalah orang yang berbeda dengan yang lain. Dan orang akan merasakan itu. Ini sedikit pengalaman saya. Sekalipun ini pertama kali saya datang, saya merasa seperti sudah keluarga, sudah kenal ya. Saya bagi-bagi, saya terbuka di sini jujur ya. Contohnya ada bulan lalu, saya pesan-pesan sesuatu dan saya mau itu membawa kepada semua mitra saya di Malaysia. Saya lagi di Malaysia ya. Dan ternyata itu ada janjinya barangnya sampai jam berapa. Nah, ternyata saudara saya tunggu berjam-jam dari pagi sampai sore nggak sampai. Marah ya, mungkin kita marah ya. Padahal sudah ada jam-jam saya sudah atur jam segini delivery segini, jam segini ke sini. Semuanya mundur, semuanya tidak ikut jadwal. Padahal saya orang Kanada suka tepat waktu. Maaf ya, sudah 18 tahun di Indonesia tapi tidak bisa ikut jam kara ya, nggak ikut waktu. Saya mulai emosi. Akhirnya saya nelpon mereka. Tapi saya bersyukur saat saya mau nelpon marah-marah emosi. Tuhan ingatkan saya, jangan marah, bicara lembut, bicara baik-baik. Oke, saya nelpon orang yang saya tidak kenal. Saya nelpon mereka tanya, kenapa barangnya belum sampai? Saya sudah tunggu lama, saya akan sabar. Saya bersyukur sekali saudara, pada saat itu saya tahan emosi, saya sabar. Kenapa? Karena orang yang berkata, maaf, akan sampai jam segini, ada masalah tadi, ada masalah ini itu. Terus mereka tanya. Dan kami lihat, kamu ini Susan Hoover ya. Kamu ini pastor yang misionaris ya. Oh saudara, betapa saya bersyukur. Saya tidak marah-marah, saya tidak emosi-emosi kepada mereka. Nah, saat saya nelpon, saya tidak tahu mereka tahu saya ini pastor misionaris. Betapa dengan saya nelpon sekali marah-marahin orangnya. Emosi kepada mereka. Betapa itu akan membawa
nama Yesus kepada mereka dengan cara yang tidak baik. Bersyukur sekali pada saat itu Tuhan memimpin saya, sekalipun mereka salah, untuk saya bicara sopan-sopan baik-baik. Nah ini peringatan kepada kita semua ya. Kita tidak tahu siapa yang memandang kita sebagai anak Tuhan. Kita tidak tahu saat di dunia bisnis, siapa yang tahu kita ini orang percaya. Jadi memang saat kita bertindak, oke, ada waktunya memang kita harus lakukan apa yang kita perlu lakukan. Tapi usahakan selalu dimanapun kita berada, ingat kita ini adalah anak Tuhan. Dan orang lain akan lihat cara kita respon kepada mereka. Ya, jadi saya bersyukur. Pasti pernah ada waktunya saya salah juga ya, marah-marahin orang. Tapi bersyukur Tuhan bisa mengingatkan kita. Kita anak Tuhan. Bukan saja anak Tuhan di gereja. Bukan saja anak Tuhan ya saat menyembah Tuhan. Kita adalah anak Tuhan di dunia kerja juga. Di dunia bisnis kita. Ayat-ayat ini lanjut dari para garam, dia berkata, dan kamu adalah terang dunia. Terang dunia. Saudara, ini penting ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita merasa terang itu, kita terang itu memang di gereja. Ya saat dalam ibadah atau saat melayani Tuhan. Tapi saya mau mengingatkan kita, terang itu paling diperlukan bukan di tempat yang sudah terang. Terang itu paling diperlukan di tempat yang gelap. Di tempat yang gelap. Contohnya, saya kasih contoh hari ini ya. Ini kalau saya pakai terang, lampu daripada HP. Kelihatan kan? Kelihatan, tapi tidak terlalu berdampak. Karena saya di dalam ruangan yang lagi terang. Apa yang terjadi kalau saya matikan lampu? Wow, kelihatan sekali terangnya. Berdampak sekali terangnya. Tiba-tiba ini perubahan yang sangat besar. Perubahan yang sangat besar. Nah, jangan kita tutupin. Kalau kita tutupin benar-benar semua sama-sama jadi gelap. Tapi saat kita membuka terangnya, bisa sesuai dengan tujuan. Bisa menerangi satu ruangan ini. Jangan khawatir, saya tidak khotbah terus dari kegelapan. Oke, saya hidupkan terang lagi ya. Saya hidupkan terang lagi. Tapi kan bedanya sekarang, terang di tempat terang gak terlalu berdampak. Di mana kita akan paling berdampak, saudara? Di mana kurang ada terang. Jadi bersyukurlah Tuhan memanggil kita. Tidak memanggil kita semua untuk kita semua harus menjadi gembala, missionaries, hanya di gereja di tempat terang. Tuhan memang ada panggilan bagi kita. Di dunia bisnis, di mana tidak banyak terang. Tuhan memanggil kita supaya terang kita akan lebih lagi menerangi, akan lebih lagi bersinar supaya kelihatan orang lain. Makanya nasihat Yesus yang dituliskan Matius tidak berkata untuk menutupi, untuk sembunyikan terangnya, tapi biar itu kelihatan. Ayat yang ke-16 saya akan baca. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, kenapa kita mau terang kita keluar? Artinya kita mau orang lihat Yesus keluar di hidup kita. Bukan saja di dalam gereja pelayanan, tapi di dunia bisnis, di tempat kerja kita. Supaya berkata apa? Mereka lihat dan mereka memuliakan Bapa yang di surga. Percayalah saudara, melalui kerjaan kita, melalui hidup kita, di dunia bisnis, di tempat kerja kita, orang bisa memuliakan Tuhan. Nah, banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka hidup itu kerja dengan kadang-kadang tidak baik. Mereka mau menipu, mereka mau bohong, mereka tidak jujur, karena mereka hanya cari itu promosi. Mereka hanya peduli posisi. Tapi saya mau katakan kepada kita, hai saudara, tujuan kita di tempat kerja bukan untuk di dunia bisnis, bukan untuk kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Bukan untuk promosi, untuk dapatkan tempat yang paling tinggi. Tapi kita juga punya tujuan untuk bersinar, untuk menjadi terang. Supaya orang memuliakan Bapa Tuhan kita. Supaya orang mengenal Dia, memuliakan Dia. Jadi hari ini kita kan diingatkan, kita kan dipanggil oleh Yesus. Kita diubahkan oleh Yesus. Tapi poin yang ketiga saya mau katakan ini, bahwa kita dipanggil untuk mengubahkan dunia. Jadi kita akan dipanggil
Kita diubahkan secara pribadi, tapi kita juga dipanggil untuk membawa perubahan itu, membawa terang itu kepada tempat yang gelap. Nah, saya tahu ini tidak selalu gampang-gampang. Saya mungkin orang misionaris, orang gembala ya, orang berpikir sering, mungkin Susan tidak ada pengalaman. Tapi selama 6 tahun ini, saya juga menolong suami saya, seorang pengusaha. Saya tahu betapa susahnya kadang-kadang untuk sabar, untuk baik, ya untuk melakukan semuanya dengan benar. Saya tahu, seperti tadi kadang-kadang kita mau emosi dan yang lain-lain. Tapi ini yang luar biasa. Ingat loh saudara, kita bukan saja di dunia bisnis, di dunia kerja, untuk kerja dapat gaji bulan, nikmati. Tapi kita ada di sana untuk menjadi terang, menjadi dampak. Dan bagaimana kita melakukannya? Kita memang bukan orang sempurna. Tapi ingatlah, Tuhan datang memanggil orang berdosa. Tuhan datang dan memanggil orang yang tidak sempurna. Mau mengubahkan kita. Dan sekalipun kita masih manusia yang belum sempurna, Tuhan pakai hidup kita menjadi terang. Kadang-kadang dengan hal kecil. Saya nasihati saudara memang jangan ambil waktu jam kerja semua untuk melayani orang ya. Karena memang kita ada kerjaan, kita tetap harus profesional, menghargai tempat kerja. Tapi seperti ini, saudara ambil waktu istirahat untuk bersekutuan dengan Tuhan, untuk berdoa bersama. Saya percaya waktu istirahat juga bisa digunakan untuk membangun, memberkati orang yang samping-samping kita, orang yang kerja dengan kita. Kadang-kadang doakan mereka saat mereka mungkin tidak semangat, doakan mereka saat mereka sakit. Ada waktu yang luar biasa dan cara kita berkomunikasi kepada orang lain. Wow, itu luar biasa membawa dampak. Kita akan berbeda. Kita akan berbeda daripada orang lain. Saya tahu seperti garam, seperti terang. Berbeda. Membuat terang itu berbeda dengan gelap. Itulah kita di dunia bisnis. Itu kita di dunia kerja. Akan terasa, akan terlihat perbedaan. Untuk apa? Bukan untuk cari promosi, tapi untuk memuliakan Bapa di surga. Dan saya bisa menjaminkan ini ya saudara, kita hidup seperti ini, kerja seperti ini untuk memuliakan Bapa di surga. Dia nanti yang akan promosikan kita untuk dapat upah di surga yang jauh lebih besar daripada apapun yang kita terima di dunia ini. Ya, saya bersyukur untuk waktu ini. Saya sangat merasa dihormati ya, punya waktu bersama dengan Bapak Ibu Saudara, orang yang luar biasa, orang yang sibuk. Dan saya berharap ya, firman ini hari ini bisa mengingatkan kita. Kita seperti orang Matius. Kita adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan, oleh anugerahnya. Kita diubahkan Yesus untuk apa? Untuk dipanggil, untuk bawa perubahan, ubah dampak kepada dunia ini. Terima kasih banyak untuk waktunya, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Pendeta Susan Hoover buat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Ibu dimanapun Ibu berada, juga bersama dengan keluarga. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, di bahasannya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman yang mengajarkan kami kembali untuk bekerja di dalam perusahaan kami, menjadi berkat dan menggunakan karakter Kristus dalam kehidupan kami. Ampuni jika kami masih ada salah dalam pekerjaan kami, dan biarlah Tuhan yang menuntun kami untuk menjadikan kami berkat bagi perusahaan di mana kami berada. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Bapa di surga, ajarlah kami untuk memberi yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil kita akan memberikan korban persembahan dengan scan barcode yang akan disiapkan di akhir nanti, kami akan membacakan dulu laporan kas dan PIC Diakonia. Saat ini kas ada di Rp7.710.479 dan untuk laporan Diakonia yaitu sebesar Rp997.368. PIC-nya boleh dicatat Ibu Kristina dengan Ibu Winda dengan nomor telepon yang ada, atau juga Anda bisa transfer melalui rekening MNC Bank yang tertera di layar screen Zoom kita. Next. Inilah barcode-nya. Silakan Bapak Ibu untuk bisa menyiapkan persembahan Bapak Ibu sekalian. Anda bisa menggunakan spin atau apapun e-money Anda. Kita akan screen sama-sama untuk memberikan korban persembahan. Baik.
Ya, sudah. Baik, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat, di mana kita akan mendoakan Bapak Haritano Sudibyo sebagai Executive Chairman MNC Group bersama dengan Ibu Liliana Tanu Sudibyo sebagai Executive Chairwoman MNC Group, juga bersama dengan keluarga, seluruh karyawan MNC Group, juga bagi bangsa negara, Presiden sampai dengan jajarannya, dan semua yang sebaiknya kita doakan di dalam masa pandemi saat ini. Dan dengan kasih Kristus kami mengundang Ibu Nita untuk membawakan doa syafaat. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur siang hari ini Bapa buat kesempatan yang Tuhan masih berikan. Kami masih bisa datang memuji, menyembah-Mu, bahkan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu Ibu Susan Hofer. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya hamba-Mu ini terus urapi dengan kuasa yang dari yang maha tinggi. Kemanapun Tuhan hamba-Mu ini, Tuhan utus untuk melayani Engkau. Biarlah penyertaan, perlindungan, dan kedahsyatan yang dari Tuhan Yesus tetap Engkau nyatakan bagi hamba-Mu ini. Sehingga dia benar-benar berdampak bagi dunia ini khususnya untuk wilayah Asia. Dan terlebih Jakarta Tuhan pelayanan yang sudah sekian lama Tuhan percayakan. Tuhan Yesus urapi dia, mulut lidah perkataannya, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, lindungi, jagai, jauhkan dari segala mara bahaya, dari hal-hal yang tidak baik. Terima kasih juga firman yang sudah kami terima Tuhan. Kami mau berdampak bagi lingkungan, bagi tempat kami bekerja, apapun tugas kami sebagai karyawan, sebagai pebisnis, sebagai masyarakat. Oh Tuhan, Engkau yang membuat kami berdampak lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih juga siang hari ini Tuhan, kami bawakan pimpinan MNC Group Tuhan, CEO MNC Group Bapak Haritano Sudibyo beserta Ibu, beserta anak cucu mantunya Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, terus perlindungan-Mu, hikmat marifat, yang dari yang maha tinggi turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga bukan hanya sebagai pebisnis, tapi dia Tuhan benar-benar menjadi impact bagi Indonesia, menjadi terang, menjadi garam bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan hamba-Mu ini sebagai CEO, perusahaan yang semua di bawah naungan hamba-Mu ini, di bawah naungan Ibu Liliana Tanu Sudibyo, bahkan anak-anaknya sebagai pemimpin di perusahaan MNC Group Tuhan. Taruh roh yang takut akan Engkau, hikmat marifat yang dari Tuhan turun untuk mereka dalam menjalankan Tuhan usaha yang mereka pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kesehatan, perlindungan, urapan-urapan yang maha tinggi turun atas hamba-hamba-Mu ini. Kami juga berdoa buat seluruh direksi MNC Group Tuhan, seluruh karyawan yang ada, mulai Tuhan di manajemen tertinggi sampai karyawan paling bawah Tuhan. Berkati, lindungi, jagai. Terima kasih juga Tuhan kami berdoa supaya bangsa kami juga Tuhan mengalami, melihat terang yang dari Tuhan. Supaya bangsa kami Tuhan tidak hidup dalam kegelapan Tuhan, tapi ada cahaya kemuliaan Tuhan melalui kami anak-anak Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia, mereka yang masih hidup dalam kegelapan, Tuhan jamah mereka, celikan mata rohani mereka untuk melihat terang Tuhan, sehingga mereka masuk dalam terang-Mu yang ajaib itu Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Wakil Presiden kami, jajaran menteri, seluruh kabinet terkait, seluruh aparatur negara kami, bahkan aparat Kementerian Polri, dalam bersinergi untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Urapi mereka satu persatu Bapak, hikmat marifat yang dari Tuhan turun atas mereka, sehingga tidak ada keputusan-keputusan yang merugikan untuk menjalankan pemerintahannya di bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pemerintahan yang ada sekarang Tuhan sudah tetapkan, dan roh yang takut akan nama Yesus Kristus ada pada hati mereka, karena Tuhan menjamah hati setiap pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat situasi yang sedang terjadi di Indonesia, bahkan dunia ini Tuhan. Situasi pandemik ini Tuhan, kami tidak melihat sesuatu ini adalah hal yang buruk. Yang kami percaya secara iman, situasi ini membuat bangsa kami mendekat kepadamu. Karena kami percaya Tuhan melakukan segala sesuatu untuk kebaikan bagi setiap orang yang mempercayainya Tuhan. Kami percaya Tuhan pandemi ini akan banyak jiwa-jiwa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Bahkan kami berdoa buat kesembuhan mereka yang sedang sakit, mungkin terpapar virus corona atau sakit apapun. Kami berdoa tangan-Mu Tuhan menjamah mereka, jauhkan dari segala putus asa, jauhkan dari segala roh-roh yang
membuat mereka semakin down Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, bangkitkan semangat orang-orang yang sedang sakit dimanapun terbaring lemah dirawat saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, semangat terlebih untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Kami percaya kesembuhan yang dari Tuhan turun atas bangsa ini. Kami berdoa buat garis depan yang menangani situasi pandemi ini Tuhan. Urapi mereka, lindungi mereka, jagai mereka Tuhan Yesus. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Indonesia. Dan inilah saatnya kami berdoa. Kami lihat penuaian jiwa-jiwa. Banyak orang-orang yang berseru kepada nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat DKI Jakarta. Kami percaya kota di mana kami tinggal beraktivitas ini Tuhan. Urapan-Mu turun atas pemimpin DKI Jakarta, gubernur seluruh jajarannya. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa supaya terjadi penurunan yang sangat drastis dalam penyebaran COVID ini. Bahkan kami percaya Tuhan, semakin hari semakin banyak yang pulih sembuh, dan penularannya tidak lagi berkepanjangan, tidak lagi bertambah banyak, karena Tuhan yang menjamah dan memulihkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa seluruh aspek kehidupan bangsa kami, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, lindungi, jagai Bapa. Terima kasih, sebentar kami akan kembali bekerja, baik sebagai kami bekerja di rumah, mungkin ada yang masuk kantor, Tuhan lindungi, jagai. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengan kasih Kristus kami mengundang Ibu Pendeta Susan Hover membawa kita dalam doa berkat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami boleh ambil waktu bersama, dan Kau sudah dengar doa kami. Dan kami sudah dengar firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kalau sebentar lagi kami berpisah dan kembali ke kerjaan masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang lindungi, Engkau Tuhan yang ada bersama dengan mereka. Hadirat-Mu tetap ada bersama dengan mereka. Membawa mereka jadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Jadi di dalam nama Bapa dan kasih, berkat kasih-Nya yang melimpah-limpah dengan kasih karunia daripada Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada Yesus datang kedua kalinya. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Pendeta Susan Hover. Sampai berjumpa lagi Thank you, dalam ibadah thank yang akan you. datang. Terima kasih Tuhan Bapak Ibu yang berkati, sudah Bu Sustan, hadir. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Vincent, terima kasih sudah hadir. Tuhan berkati dan tetap sehat selalu. Ibadah telah usai, kembali ke tempat kerja masing-masing dan jadilah berkat. Tuhan Yesus berkati. Thank you everyone. God bless you. Tuhan God Yesus bless memberkati. Ibu.